kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Sapauji dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kita akan mempresentasikan tugas tentang perbedaan IP dan studi kasus. Di sini yang perbedaan IP saya akan membacakan soal dan Dimas akan membacakan jawabannya. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan IP address public dan IP address private. IP public, IP untuk internet, unik sedunia dari ISP, contoh 114.4.23.9. IP private sama dengan IP untuk jaringan lokal, bisa sama dibedakan dari router, contoh 192.168.1.1. 2. Apa yang dimaksud dengan subnet mask dan fungsinya? Subnet mask, angka untuk memisahkan network ID dan host ID pada IP. Fungsinya menentukan alamat jaringan dan jumlah host maksimal. 3. Jelaskan cara kerja DHCP server secara singkat. Cara kerja DHCP server, proses DORA, discover, offer, request, dan acknowledge. Intinya bagi IP otomatis ke klien. 4. Perbedaan TCP dan UDP. TCP andal ada jaminan data sampai 8 urut tapi lambat untuk web email. UPP cepat, nggak ada jaminan data sampai untuk video cali game. 5. Jelaskan fungsi default gateway dalam jaringan. Fungsi default gateway, pintu keluar dari jaringan lokal ke internet atau jaringan lain, biasanya alamat IP router. 6. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis topologi jaringan beserta kelebihannya. 1. Star, ke pusat switch, plusnya mudah diperbaiki, 1 putus yang lain aman. 2. Bus, 1 kabel utama, plusnya hemat kabel dan murah. 3. Ring, melingkar, plusnya data tidak tabrakan atau stabil. 7. Apa yang dimaksud dengan MAC address? MAC address, alamat fisik unik yang nempel di line card atau IP, bentuk 12 digit hex, contoh 00 sama dengan 1A sama dengan 2B sama dengan 3B sama dengan 4D sama dengan 5E. 8. Jelaskan perbedaan router dan access point. Ngatur jalur antar jaringan, bisa bagi IP, connect ke internet. Access point, hanya pemancar wifi nyebarin sinyal dari router. 9. Sebutkan langkah-langkah dasar konfigurasi jaringan secara manual. Langkah-langkahnya, konfigurasi manual. 1. Isi IP address. 2. Isi subnet mask. 3. Isi default gateway. 4. Isi DNS server. 5. Save dan test. 10. Mengapa jaringan klien tidak bisa terhubung ke internet? Sebutkan 3 penyebabnya. 3 penyebabnya adalah klien tidak bisa internet. 1. Gateway salah atau tidak diisi. 2. DNS server error. 3. Kabel putus atau wifi tidak connect ke router. Selanjutnya kita akan membacakan studi kasus. Studi kasus, kamu jadi teknisi di lab komputer, ada laporan jaringan error. Ini data IP yang kamu temui, PCA 192.168.10.5/26, PCB titik 2 192.168.10.70/26, server 192.168.10.65/26, gateway 192.168.10.1/26. Kondisi di lapangan. 1. PCA bisa ping ke gateway 192.168.10.1 reply. PCA nggak bisa ping ke server 192.168.10.65.
sama dengan RPO. PCB bisa ping ke server 192.168.10.65 sama dengan repli. 4. PCB gak bisa ping ke gateway 192.168.10.1 sama dengan RTO. Dan soalnya, tuliskan subnet mask atau /26 dalam bentuk desimal. Contoh 255.255.255 X. Jawaban nomor 1, subnet mask /26 255.255.255.192. 2. Berapa jumlah total IP dalam satu subnet /26? Nomor 2, 64 IP. 3. Berapa jumlah IP yang bisa dipakai untuk host? Jawaban nomor 3, 62 host. 4. Tulis network address dan broadcast address untuk IP 192.168.10.5/26. Network address 192.168.10.0. Broadcast address 192.168.10.63. 5. Tulis network address dan broadcast address untuk IP 192.168.10.70/26. Jawaban nomor 5, network address 192.168.10.64. Broadcast address 192.168.10.127. 6. B. Analisis masalah. 6. Berdasarkan jawaban nomor 4 dan 5, apakah PCA dan server berada di network yang sama? Jawaban nomor 6, PCA network 192.168.10.0. Server network 192.168.10.64. Kesimpulan, tidak satu network. 7. Apakah PCB dan gateway berada di network yang sama? PCB network 192.168.10.64. Gateway network 192.168.10.0. Kesimpulan, tidak satu network. 8. Jelaskan dengan bahasa sendiri kenapa PCA gak bisa ping server tapi bisa ping gateway. PCA bisa ping gateway karena masih satu network, yaitu 192.168.10.0. Tapi PCA tidak bisa ping server karena beda network, yaitu 192.168.10.0 atau 192.168.10.64, dan tidak ada router yang menghubungkan kedua jaringan tersebut. C. Solusi. 9. Kasih 3 solusi berbeda biar PCA atau PCB, server, dan gateway bisa saling komunikasi semua. Coba jelaskan. Solusi yang pertama, sematkan semua IP ke satu subnet. Misalnya semua pakai 192.168.10.0/26. Solusi yang kedua, tambahkan router dan atur routing antar subnet. Solusi yang ketiga, ubah subnet mask menjadi /24, yaitu 255.255.255.0 supaya semua masuk satu jaringan. 10. Dari 3 solusi tersebut, mana yang paling gampang diterapkan di lab tanpa beli alat? Kasih satu alasan. Yang paling gampang yaitu solusi nomor 3. Alasannya tidak perlu tambah alat, cukup ubah subnet mask di semua perangkat. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata dan hilaf atau perbuatan kita yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.